Chaos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1055 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1055. One Piece Chapter 1055 mendapatkan judul New Era. One Piece Chapter 1055 diawali dengan memperlihatkan kondisi di ibu kota bunga. Nami, Otama, dan Zeus masih menikmati dangdutan serta makanan yang dihidangkan di sana. Shin kemudian berpindah ke luar ibu kota bunga. Momonosuke berhasil dikalahkan oleh Admiral Ryokugyu. Yamato ingin pergi membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia tidak butuh bantuan dari Yamato. Satset. Raizo langsung menggunakan ninjutsunya, Ninpo Meki Meki no Jutsu, untuk menembakkan serangan api ke arah Ryokugyu. Ryokugyu berpura-pura seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan Raizo, tapi dia bercanda. Kemudian dia menggunakan tekniknya Bokarin alias hutan tahan api dan membebaskan diri dari api milik Raizo tersebut. Mulut kotor Ryokugyu mulai mengoceh. Kau benar-benar berpikir jika kau akan bisa mengalahkan seorang admiral angkatan laut hanya dengan berharap api bisa membakarku? Cerot! Ryokugyu menusuk tubuh Raizo dengan salah satu cabang pohon miliknya dan mulai menghisap nutrisi milik Raizo. Kawamatsu mencoba membantunya, tetapi tidak peduli berapa banyak cabang dan akar yang dia potong, mereka tidak berhenti tumbuh. Akhirnya, Ryokugyu juga berhasil menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi. Shin kemudian berpindah ke ruang rahasia milik Kozuki Sukiyaki. Diperlihatkan Sukiyaki membuka sebuah jalan rahasia di lantai yang mengarah ke lorong tangga yang panjang. Sukiyaki dan Robin kemudian berjalan menuruni tangga tersebut dan Lau mengikuti di belakang mereka. Robin bertanya pada Lau apakah dia berhasil mengikutinya dengan mengendus-ngendus aroma tubuhnya. Lau berkata jika dia bukanlah seekor babi ngepet. Lau tidak menemukan Robin bersama dengan nakamanya di acara dangdutan. Oleh karena itu, dia mencari Robin. Sukiyaki berkata jika dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Tapi, karena salah satu anggota penting dari bajak laut kebun binatang, yaitu Jack, adalah seorang gyojin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan poneglyph tersebut. Robin bertanya mengapa gyojin bisa menemukannya. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik Robin dan Lau melihat dengan mata kaki mereka sendiri. Sukiyaki mulai menceritakan kisah Wano Kuni, tapi Robin memotongnya saat dia melihat cahaya datang dari lubang di ujung lorong. Robin bertanya, apa itu? Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana, karena ada kaca yang menghalangi air agar tidak masuk ke dalam. Karena sebenarnya mereka sekarang berada di dasar laut. Robin merangkak melalui lubang tersebut, namun Lau menggunakan teknik room miliknya untuk berteleportasi dengan Robin. Mereka berdua melihat melalui kaca, ada sebuah reruntuhan dari kota kuno di bawah laut. Sukiyaki kemudian memberitahu mereka bahwa reruntuhan itu adalah tanah lain dari Wano Kuni yang dibangun sekitar 800 tahun yang lalu. Berkat pelindung kaca tersebut, reruntuhannya jadi terpelihara dengan baik. Sukiyaki menjelaskan apa yang terjadi pada negara Wano Kuni saat masa Void Century. Dahulu, Wano Kuni adalah negara besar, sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni yang saat ini, dan terletak di bagian bawah Gunung Fuji, pada tingkatan yang sama dengan permukaan air laut. Kemudian, pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun, dan negara itu terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri Wano. Setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding dan akhirnya menciptakan air terjun yang besar, tempat di mana Luffy dan bajak laut Big Mom gunakan untuk memasuki Wano Kuni. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni yang asli dan membangun negara baru di sekitar lereng gunung dari Gunung Fuji, yang merupakan Wano Kuni saat ini. Nah, jika kalian bandingkan peta Wano Kuni tempo dulu dengan peta Wano Kuni saat ini yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 954, pasti kalian akan melihat sebuah perbedaan yang mencolok. Yap, Onigashima. Pada ilustrasi yang digambarkan oleh Sukiyaki,
Onigashima masih belum ada saat itu, sehingga pulau itu memang bukanlah pulau asli dari Wano Kuni. Selain itu, adanya tengkorak raksasa di tempat itu juga menjadikan sebuah tanda tanya besar. Lalu, kepergian Zunisa dari Wano Kuni setelah dia mengetahui jika perbatasan negeri Wano tidak jadi terbuka juga menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Zunisa nantinya yang akan membantu untuk menghancurkan dinding raksasa tersebut? Yap, hubungan antara Wano Kuni, Onigashima, dan Zunisa akan mimin kupas secara tuntas dalam video selanjutnya. Sukiyaki kemudian membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar tempat Road Poneglyph berada. Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan perjalanan ke Laughtale. Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan ini berada pada platform tinggi di dalam gua di kaki gunung Fuji, dan jauh di bawahnya tersimpan senjata kuno Pluton. Namun Sukiyaki belum pernah melihat senjatanya, jadi dia tidak bisa menunjukkan pada Robin dan Law di mana tepatnya Pluton berada. Sukiyaki berkata untuk mengeluarkan Pluton, tembok Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negara ini, dan itu berarti melepaskan senjata kuno. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu. Sukiyaki mengatakan dia telah memberitahukan pada Robin dan Law semua informasi turun-temurun dari keluarga Kesogunan Wano Kuni. Sukiyaki berkata jika dia tidak tahu apa yang ditemukan oleh Oden dalam perjalanannya di lautan. Scene kembali berpindah ke area luar ibu kota bunga. Para Red Scabbards dan Yamato terjebak oleh ranting yang mirip seperti tentakel milik Ryokugyu. Dan dia memberitahu mereka bahwa tidak ada yang dapat melakukan apapun di hadapan alam itu sendiri. Ryokugyu mengatakan jika Kaido masih memerintah di negeri ini, dia tidak akan datang. Pemerintahan Kaido lah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni. Ryokugyu meminta Momonosuke dan yang lainnya untuk membawakannya Luffy si topi jerami. Ketika Ryokugyu mengambil kepalanya, dia akan meninggalkan negara ini. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya, karena mereka pasti tidak akan kalah melawan pria seperti ini. Momonosuke menangis dan mengatakan bahwa tidak membutuhkan bantuan Luffy atau Yamato. Jadi, dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi. Momonosuke kemudian mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Kau telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu, tapi sekarang kau bebas. Dan itulah mengapa aku ingin kamu pergi. Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Aku tidak bisa selalu mengandalkan bantuan mereka. Kita harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh bersama rakyat negeri ini. Nah, dari perkataan Momo barusan dapat disimpulkan nasib dari Yamato ke depannya. Dia tak akan menjadi pelindung dari negeri Wano, dan kemungkinan terbesarnya dia memang akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Ryokugyu mengolok-olok sikap kekanak-kanakan dari Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seekor naga bisa begitu menyedihkan. Di momen kepepet, Momonosuke berhasil menembakkan bolo breath yang melewati tubuh pohon milik Ryokugyu. Para Scabbard dan Yamato berhasil membebaskan diri. Ryokugyu menatap Momonosuke. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Yamato pun tidak percaya bahwa Momonosuke akhirnya berhasil mengeluarkan teknik nafas api bau naga milik Kaido. Denjiro mengatakan bahwa Momo tidak membidik dengan benar. Momonosuke kembali menembakkan bolo breath ke arah Ryokugyu dan membakar tubuhnya. Namun tanaman janda bolong tumbuh di belakang tubuh Ryokugyu yang terbakar, dan Ryokugyu tumbuh kembali dari tanaman tersebut. Yap, dari serangan tersebut dapat disimpulkan jika api dari nafas naga milik Momo lebih panas dari ninjutsu milik si ninja burik, Raizo. Ryokugyu kembali berubah untuk melanjutkan pertempuran tersebut. Ryokugyu pun berkata, nah, kalau itu game yang ingin kau mainkan, baiklah, Kaido wannabe, aku akan menusukmu dari mulut sampai ke ekormu. Tiba-tiba kilat hitam terlihat dari kejauhan. Ryokugyu merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya, dan dia berteriak kesakitan. Ryokugyu pun berkata, "Wah, tunggu.
Itu Haki Raja. Siapa kau? Apa? Bajak laut rambut merah. Dan mereka sedekat ini? Kapal bajak laut rambut merah masih berada di laut dekat Wano Kuni. Beberapa kru Shanks memintanya untuk berhenti, atau semua rookie yang ada di kapal mereka akan pingsan. Shanks diperlihatkan sedang menatap ke arah Wano Kuni sambil ngeden, sembari mengeluarkan Haki Rajanya. Akibat dari Haki Raja milik Shanks, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi badai. Ombak yang tadinya tenang pun ikut menjadi besar setelah terkena efek Haki Raja miliknya. Shanks pun berkata pada Ryokugyu dari kejauhan, "Aku tidak akan mengatakan kau sosok yang hina. Tapi seorang marinir menargetkan daun muda yang baru saja mengubah sejarah bajak laut. Aku pikir itu perbuatan yang sangat membagongkan." Saat Shanks mengatakan hal tersebut, diperlihatkan beberapa kenangannya bersama Luffy ketika Luffy menggores wajahnya, Momonosuke saat kecil bersama Oden, dan Hiyori saat dia lahir, serta juga diperlihatkan siluet yang tampaknya adalah Uta. Shanks diperlihatkan sangat marah. Dia kemudian berkata, "Apakah kau begitu takut dengan era baru yang akan datang?" Mendengar gertakan dari Shanks, Ryokugyu kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan krunya. Setidaknya tidak sekarang. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni. Melihat Admiral Ryokugyu alias Arameki sudah pergi, Yamato merayakan kepergiannya bersama dengan Momo dan sarung pedang merah. Momonosuke terlihat menangis bahagia. Selain itu terlihat dataran tempat pertarungan mereka berubah menjadi hijau kembali. Oda memang kadang sangat membagongkan. Dia mengirim Admiral Arameki ke Wano hanya untuk menghijaukan kembali Wano Kuni dan untuk promosi One Piece Movie Red melalui Shanks. Shin kemudian kembali ke ibu kota bunga. Diperlihatkan Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih dangdutan bersama Hiyori dan Otoko. Di luar ibu kota bunga diperlihatkan Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji, dan Jinbei. Luffy berkata, "Dia pergi." Sanji pun menimpali, "Sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita." Zoro juga berkata, "Momo, aku terkesan." Jinbei fokus pada hal lain dan berkata, "Tapi Haki itu sangat mengesankan." Luffy pun menjawab, "Sepertinya aku tahu Haki siapa itu." Di akhir chapter, Luffy tersenyum sambil berkata jika terdapat wajah yang sangat dia kenal tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Berbarengan dengan itu, kapal bajak laut Akagami berlayar menjauh dari Wano Kuni. Jackie benar-benar si tukang pansos. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dia selalu datang di momen akhir, memperlihatkan kemampuannya yang membagongkan. Dan setelah itu, pergi entah kemana. Haki Raja milik Shanks memang berada di level yang berbeda. Dia dapat memanfaatkan petir hitam yang dihasilkan dari Haki Rajanya untuk menyerang seseorang. Bahkan Admiral Ryokugyu yang dikira suhu, tapi ternyata cupu itu, sampai merasa kesakitan hingga tak dapat bergerak sama sekali. Haki Raja Shanks hanya diarahkan pada Ryokugyu saja, namun efek dari hakinya terasa sampai seisi pulau Wano Kuni. Berbicara mengenai Haki Raja yang dapat membuat orang tak dapat bergerak, sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Zoro tanpa dia sadari, yaitu pada saat arc Panghazard. Ketika Zoro melawan Monet, intimidasi Zoro membuat Monet tak dapat bergerak, dan Monet merasakan kesakitan saat Zoro menebasnya. Padahal Zoro saat itu tidak melapisi pedangnya menggunakan armamen daki. Dan sepertinya potensi Haki Raja milik Luffy dan Zoro akan semakin bertambah kuat ketika mereka berhadapan dengan bajak laut Akagami nantinya. Yos nakama, itulah video review untuk manga One Piece chapter 1055. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.